Oke, halo, nama gue Rizky, gue dari Doskru. Kita kemarin dapat informasi dari tim sales kita, bahwasanya tim sales kita dapat telepon dari Mbak Nanda. Mbak Nanda ini adalah istrinya Mas Fajar. Nah, Mbak Nanda ini punya rencana untuk bikin surprise ke Mas Fajar untuk setup studio di rumahnya. Nah, langkah pertama setelah kita dapat informasi dari tim sales, saya harus perlu survei ke lokasi karena bagaimanapun juga saya harus tahu kondisi lapangan seperti apa. Jadi sebelum kita siapkan barang-barangnya, kita tentukan barang-barangnya, kita harus tahu dulu seperti apa sih masalah di sana, kebutuhannya, ruangnya. Nah, udah saya minta waktu sama Mbak Nanda untuk kita coba survei deh ke lokasi. Mbak Nanda mengiyakan, terus kita atur waktu untuk survei ke lokasi. Oke guys, hari ini gue mau jalan ke tempatnya Om Fajar. Kita sekarang mau survei ke sana, kita coba lihat kebutuhannya seperti apa, lokasinya seperti apa, terus mungkin apa yang harus kita siapkan supaya studionya lebih keren, lebih oke untuk dipakai. Oke, kita ketemu langsung di tempatnya Om Fajar. Nah, sekarang kita udah sampai nih di rumahnya Om Fajar nih. Nah, kebetulan Bogor memang kota hujan nih, kita langsung disambut hujan nih. Tapi nggak apa-apa, biar kita tetap pikirannya dingin, sejuk ya kan. Terus nanti setupnya biar lebih mantap. Yuk. Ini juga baru pertama kali kesini. Kita langsung ketemu yuk, masuk ke dalam ke Mbak Danu. Paket. Cepat dulu menghargai tuan rumah. Isi. Halo Mbak Nanda ya? Iya, benar. Mbak, aku Rizky dari DOS. Halo, saya Nanda, istri dari Mas Fajar Kesiono. Belakangan ini Mas Fajar tuh ingin bikin konten kembali untuk YouTube-nya, Instagram, dan juga live TikTok-nya. Nah, dia itu bingung sebenarnya itu mau setupnya seperti apa. Dia mempercayakan kepada saya, sedangkan saya bukan desain interior, bukan apa gitu. Saya bingung juga gimana. Masuk. Ini sih ruangan yang biasa dia pakai untuk live, YouTube segala macam itu di sini. Tapi biasanya Mas Fajar di sini ini ya untuk live TikTok, Instagram gitu Instagram ya? semua di sini. Oh, oke. Kadang juga dia ada di atas, tapi lebih seringnya di sini. Oke. Lama-lama mikir, kita bikin surprise aja yuk buat dia. Gitu. Mudah-mudahan dengan surprise ini dia bikin kontennya semakin rajin lagi gitu. Nah, saya bingung juga mau kemana lagi. Ini akhirnya kita kontaklah tim DOS untuk membantu setup dari ruangan ini. Kita ke atas. Ini di atas nih buat ini juga Mas. Wow, enak nih rumahnya nih, udah lengkap nih buat konten kreator nih. Seadanya nih Mas. Oh, jadi di sini biasanya juga untuk konten live ya? Ini mungkin lebih ke kayak untuk selling bisa nih ya kalau jualan sambil buat live gitu. Live buat selling. Ini juga udah baru dicat ya Mbak ya? Iya, baru dicat. Oh, berarti secara setup untuk studionya sudah oke nih ya. Pernak-pernik udah ada. Tinggal kita tambahin lampu supaya lebih maksimal gitu ya. Ketika survei, saya baru tahu ternyata rumahnya Mas Fajar itu dia menggunakan ada dua lokasi ya. Jadi lantai 1 sama lantai 2 dia ada 2 studio yang berbeda. Di mana lantai 1 ini lokasinya persis di ruang tamu gitu, dengan space yang memang dia banyak sekali ini ya perangkat-perangkat untuk kerja gitu, ada aktivitas termasuk untuk timnya juga. Jadi space-nya sangat terbatas gitu. Nah, kita harus menyiasati gimana caranya supaya alat-alat yang kita gunakan tidak mengganggu operasional keseharian dari timnya Mas Fajar, termasuk Mas Fajar sendiri gitu. Jadi kita harus tahu lokasi di mana, terus tidak mengganggu, terus juga pada saat mungkin nanti eksekusinya pada saat kita setup juga dibuat senyaman mungkin dan tidak mengganggu aktivitas rumah. Oke, sekarang aku mau pamit dulu, nanti kita kontak-kontak lagi Mbak Nanda. Oke, siap. Makasih Mbak. Terima kasih banyak ya Mas. Setelah kita survei, akhirnya saya minta waktu ke Mbak Nanda untuk
bikin atau kita meeting internal. Jadi saya mau meeting dengan tim internal dari DOS untuk kita bikin ya list apa aja sih kira-kira yang kita butuhkan, dari mulai lampunya, terus light stand, modifiernya, mungkin lokasi untuk perapian kabelnya segala macam. Karena lokasi Mas Fajar tadi kan setelah kita survei dia alatnya sangat-sangat lengkap ya, dari mulai monitor komputer yang besar, dua big screen gitu kan, vertikal, horizontal, ada keyboard, ada Stream Deck segala macam, karena memang beliau ini seorang content creator gitu dan fotografer yang sudah terkenal. Nah, kita coba gimana tidak mengganggu atau tidak merubah tatanan dari ruang kerjanya Mas Fajar. Jadi kita harus lakukan yang terbaik. Kita survei, setelah survei kita meetingkan supaya hasilnya tetap maksimal. Jadi kita mendiskusikan hal-hal detail dari kebutuhan yang akan kita bawa pada saat eksekusi di studio Mas Fajar. Oke guys, kita sekarang udah sampai di tempatnya Fajar. Nah, hari ini kita hari bergembira di mana kita mau setup studio Fajar dengan alat-alat yang udah kita bawa dari kantor untuk langsung kita setup. Terus kita akan coba nanti tweak di sana seperti apa yang kurang lebih supaya hasil lebih maksimal. Oke, kita tunggu. Setelah kita meeting secara internal, lalu sampailah kita pada saat dimana kita harus setup ya. Saya janji sama Mananda, kita pastikan jadwalnya tidak bentrok dengan Mas Fajar. Jadi Mas Fajar ketika lagi ada acara di luar, kita pengen buat kejutan, makanya kita buat satu hari kosong di mana memang di rumah itu nggak ada Mas Fajar. Kita janjian datang ke sana, lengkap dengan tim dan alat-alat yang sudah kita siapkan berdasarkan dari meeting internal. Isi. Halo Mananda, ketemu lagi. Nih, kita udah ready nih semuanya sama teman-teman. Kita mau minta izin, hari ini kita mau setup studio Mas Fajar yang atas sama yang bawah gitu. Jadi teman-teman biar bisa masuk ke dalam. Oke, siap. Yuk, masuk. Oke guys. Langsung kita bergerak tuh sama tim gitu kan, di sana untuk setup studionya Mas Fajar. Nah, pada saat setup nih ya kita ketemu nih masalah-masalah gitu kan. Biasalah ya, walaupun sudah survei, tapi namanya juga nggak sempurna ya, namanya manusia. Kita berencana tapi akhirnya ada aja masalah. Tapi ya masalah-masalah tersebut akhirnya bisa kita coba carikan solusinya langsung karena kebetulan kita timnya juga sudah profesional. Kita carikan masalah solusinya bersama sampai akhirnya ketemu dan kita bisa memaksimalkan yang ada gitu kan. Dari penempatan, lokasi gitu kan. Terus karena memang tempatnya sangat crowded dengan alat-alat, dengan gadget-gadget yang sangat lengkap. Kita gimana caranya nggak mengganggu gitu kan. Kita atur sedemikian rupa sampai akhirnya sudah jadi nih selesai di lantai pertama. Lantai pertama itu kebetulan tempat di mana Mas Fajar ini biasa bikin konten yang kayak stream games gitu ya, yang langsung direct, portrait, terus close up gitu. Oke guys, ini hasil setup kita udah kelar. Jadi tadi setelah kita coba tes dari beberapa settingan, ini yang paling oke. Terus kita juga tadi menemui beberapa kendala ya setelah kita coba cari troubleshooting, terus kita diskusi langsung on the spot, akhirnya ketemu juga masalahnya. Terus sekarang semua sudah kita terpasang nih. Di sini kita ada gear tree, full cam, untuk dash mount. Jadi ini bisa kalian pakai untuk mikrofon, kamera maupun lampu atau monitor gitu kan. Di sini kita pasang langsung untuk kamera. Di sini juga di atasnya dari monitor. Jadi kalau misalkan Om Fajar mau live di sini langsung di meja dengan kamera, mikrofon semuanya sudah ready. Di belakang kita sudah ada lampu TL untuk ambient color di kiri kanan. Kita pakai dua untuk nambah kesan mood sama estetik dari frame gitu kan. Terus untuk main light kita pakai light mount 150D yang kita pakai pasangan softbox octabox 95 supaya dapat cahayanya yang soft dari atas gitu. Nah, di lantai 2 di sini rencananya Mas Fajar pengen bikin tempat untuk semacam live shopping gitu, di TikTok gitu kan, atau live show untuk Q&A. Jadi tempatnya itu sudah dipermak baru, desain interiornya sudah dicat, terus aksesoris sama pelengkap ruangannya juga udah oke, udah lucu, udah unik dan bagus lah gitu ya. Kita tinggal touch up aja gitu. Nah, di lantai 2 ini sama nih kondisinya karena dia mau jualan di sana live gitu. Barang-barang jualannya banyak tuh, ya kan? Semua kayaknya penuh dengan barang-barang pajangan gitu. Nah, ya udah kita atur gimana caranya supaya tidak mengganggu dan tetap maksimal gitu.
Nah, udah selesai nih. Sekarang kita di studionya Om Fajar lantai 2. Kebetulan di sini biasa digunakan untuk live shopping TikTok maupun Instagram. Di sini karena tempatnya space-nya terbatas dan banyak barang-barang untuk jualan, jadi kita coba menggunakan ruangan yang sempit ini tetap dengan hasil maksimal. Di sini saya menggunakan 2 lampu, pakai SL60 sama HZ150. Untuk ini SL60 kita menggunakan lampu yang memang karena kebutuhannya hanya minimal powernya, jadi nggak terlalu besar, kita pakai SL60. Untuk lampu yang mood dan ambientnya kita menggunakan SZ150. SZ150 ini secara color karena dia banyak sekali modenya, kalian bisa gunakan juga di berbagai kebutuhan. Sekarang kita akan coba gimana sih lihat hasilnya kalau menggunakan lampu yang sudah kita setup dulu. Oke, coba kita matiin. Nah, ini main light kita sudah nyala. Untuk lampu ambientnya, salah satu keuntungan dari Godox Lighting adalah menggunakan Bluetooth. Ini bisa langsung saya nyalain, udah saya pairing. Nah, sudah dapat ya. Ini lampunya juga bisa kalian atur warnanya sesuai dengan kebutuhan. Langsung dari aplikasi. Oke, ini coba saya pasang di sini. Nah, oke. Sudah selesai. Nah, beginilah tampilan afternya. Gimana guys, menurut kalian? Oke apa enggak? Nah, pada saat ini lagi kita setup juga, ternyata ada info ternyata Mas Fajar ini sudah beli meja tambahan nih buat di unboxing sama review gitu. Nah udah, kita juga akhirnya bongkar, kita bikin gitu kan di tempat gitu kan, langsung kita rangkai rame-rame sama teman-teman, kita jadikan itu aksesoris tambahan properti. Terus yaudah kita geser-geser lagi setupnya sampai akhirnya kita cek dari mulai kondisi before dan afternya sudah oke. Ini sudah finish kerjaan kita, tinggal kita tunggu aja gimana reaksi Mas Fajar. Nah, terus mobil tuh kayaknya tuh. Oh iya benar, nah itu. Oh ya udah deh, pas. Setelah selesai ya, saat yang dinanti-nantikan nih ya kan, ketemu langsung sama dengan Mas Fajar karena kebetulan timingnya juga mepet banget antara kita pas mau finish gitu kan, terus Mas Fajarnya pas mau datang. Jadi pas datang pas bener-bener baru beres tuh, ya udah sekalian aja kita kagetin. Weh, halo Fajar. Sebentar sebelum komen. Mikrofon coy, mikrofon. Pakai dulu. Waduh. Waduh. Ini corner gua berubah nih. Berubah. Ini namanya Gear Tree. Mas Fajar datang, dia buka pintu, kebetulan gua juga yang bukain. Kaget dia kan, ya udah dari situ akhirnya ngobrol, terus dia kaget, loh, studionya berubah gini kan, ada apa ini? Ya udah sekalian aja gue jelasin tuh ke Mas Fajar apa aja yang telah kita lakukan, dan kita juga istilahnya mau bikin surprise gitu kan, dari Mandanda pengen bikin surprise ke Mas Fajar untuk setup studionya. Ini keren banget sih nih. Ini Falcam, yes. 74 gua nih. Yo, gimana? Ini rapi banget. Lo tinggal nyalain nih. Gua nggak tahu bisa berapa lama nih kalian ini. Tuh. Ini angle beda banget nih. Oh, nih gua kalau nggak sini ya. Ini angle yang gue nggak pernah dapet nih. Gamers nih. Halo brother, gimana masalahnya nih? Udah, Mas Fajar dari situ juga dia sempat kaget, kok bisa? Oh ternyata ini nggak kepikiran ya penempatan lokasi di sini, lightingnya di sini, terus ambience seperti ini. Nah itu yang kita terangkan, jelaskan kenapa sih kita tempatkan posisi lampu-lampu tersebut di situ, terus fungsinya buat apa, kita pakai lampu apa. Tentunya itu semua kita lakukan untuk membuat tampilan lebih estetik ya, lebih mempercantik tampilan dari live show-nya Mas Fajar juga gitu kan. Jadi kebetulan ini ada Falcam nih produk kita nih yang bisa dibuat desk mount, kita bisa tempel aksesoris kayak kamera, monitor, mikrofon, lampu bahkan gitu kan, langsung di meja. Simple. Karena kan Om Fajar ini kan aktivitasnya banyak banget nih bikin konten di sini kan, jadi kayaknya emang semua aksesoris banyak butuh deket dari meja nih, makanya kita pakai ini nih. Bener-bener gitu. Di meja ini kan gue memang sering streaming. Ini singgah raja ini kan. Gue live streaming di sini karena gue pakai OBS, jadi harus di sini selalu dekat ke komputer. Betul. Dan memang hambatannya selalu kayak gini Ki, penempatan mic-nya biasanya kan gue suka jatuh-jatuh tuh pas live nih. Terus sekarang ditaruh di Falcam ini, wah
Iya, rapi banget. Rapi tinggal banget. geser-geser doang. Bener, ini semua bisa digeser nih berarti? Bisa digeser gitu. Oh, oke. Nih terus kita juga nambahin ini adalah ambient dikit nih, belakang, kiri kanan, pakai tel. Jadi dulu nih ya? Iya, biar makin shadow ini suasananya. Terus pakai main lightnya di sini kita pakai light mounts. Yes, yes. Dari walkthrough di lantai pertama, tempat dia biasa ngonten di meja. Terus kita juga ke lantai 2, di sana juga kita jelaskan kebutuhannya seperti apa, mengapa saya menggunakan lampu SL dan lampu SZ gitu untuk ambience-nya. Nah, ini nih Om Fajar, hasil setupnya. Ini katanya di sini Om Fajar bakal ngisi buat ini ya, live TikTok, ya kan, Instagram. Iya, benar. Jualan katanya juga. Wah, iya benar. Gua akan transisi ke live shopping nih. Oke. Ini udah kelihatan nih barang-barang banyak banget di sini soalnya kan. Koleksi sendiri, Ki. Oh, koleksi sendiri. Tapi keren loh. Gue tuh udah mentok banget sebenarnya di sini. Mau ngapain gitu, setiap sudut kayaknya udah mentok lah. Dan surprise sih tadi gue lihat ke atas ya, warna ambience. Padahal gue udah lama kan punya EZ 150R, cuma nggak pernah kepikiran buat kasih warna ke dinding gitu. Iya. Kebetulan gini Om Fajar, jadi kebetulan karena ngelihat dari desain interiornya pas masuk, wah ini warnanya udah orange, udah dos banget nih gitu kan. Kita tinggal bikin nguatin ini aja ambience-nya supaya lebih warm. Lebih hidup ya, lebih warm ya. Dan Mas Fajar juga cukup ini ya, kaget. Gue nggak kepikiran loh kayak begini penempatannya, karena yang gue pikir tadinya posisinya biasa-biasa aja gitu kan, karena cuman lokasinya memang terbatas dan agak sempit gitu ya. Tapi ternyata kita bisa memaksimalkan ruangan tersempit tersebut, kita atur jaraknya dan posisinya, membuat hasilnya juga ya untungnya Mas Fajar suka gitu. Bener sih. Ini kan jadi kalau dilihat nih, karena kita pakai hard light, jadi ada sedikit shadow-shadownya kelihatan makin, wah ini makin dinamis gitu lah. Iya, dan gue suka banget sih ada shadow-nya. Iya gitu. Dan ini keluar semua nih ya. Ini juga bisa diganti-ganti kan nih Om Fajar. Jadi warna-warnanya kalau misalkan Om Fajar butuh warna yang lebih cool, bisa di tone down ke bawah. Tinggal warnain ya. Cuma ini oke banget kok. Kayaknya justru masalah gue itu, gue terlalu sering ganti-ganti background, bosen gitu ya. Karena memang merasa nggak pernah pas. Udah gitu yang gue lihat nih ya, dan memang bener sih kayaknya, karena kalian baru di sini ya, jadi bisa ngelihat view-nya lebih lebar dari gue. Salah satu problem gue adalah penempatan lighting sebenarnya. Ada penempatan kameranya, sekarang kameranya jadi bisa gue taruh di sini tanpa hambatan. Iya. Biasanya kehalang nih. Kita di sini sempat ini juga sih Om Fajar, pas ngelihat, wah ini space-nya bener-bener tight gitu kan, karena emang bareng dengan ruangan keluarga dan segala macam. Dan kita coba posisikan, ternyata, wih masih bisa nih pakai 2 lampu kita maksimalin kayak bagus, gitu. Bagus banget. Surprise banget gue, 2 corner gue itu di makeover sama mereka. Jadi bagus banget. Dan gue memang problem gue di corner tempat gue bikin konten ini teman-teman. Jadi kadang-kadang malah akhirnya jadi nggak bikin konten kelamaan setupnya. Dan hari ini sih gue bener-bener seneng banget sih, terutama di corner ini dan juga di atas ya. Looks-nya fresh banget, bener-bener yang gue nggak pernah pikirin akan jadi seperti ini. Dan ada tambahan ini juga nih, ada Falcam ini yang bikin meja gue clean banget. Kegiatan gue yang selalu gue lakukan sebelum dan sesudah syuting itu adalah ngeberesin meja, karena gue nggak pernah seneng kalau meja itu kayak nggak clean, berantakan, banyak kabel. Dan ini jadi solusi banget dan simple. Kamera gue ditaruh di sini nih, gue dapat looks baru ya, dapat angle of view baru untuk konten gue di corner ini. Dan yang pasti gue akhirnya nanti akan mengurangi banget waktu gue untuk setup. Nah, dari kemarin tuh si Papa ya itu pengen banget dia mengaktifkan kembali sosial medianya. Nah, untuk YouTube, TikTok, live segala macamnya. Dia tuh bingung pengen ngerubah studionya seperti apa, karena yang udah ada tuh begini-begini aja. Kita pengen sih ngasih surprise ya, Dea. Iya, terus kan kayak kita bingung ya, Mam, karena kita bukan interior designer juga gitu. Makanya kemarin kita kontak ke tim DOS buat bantuin kita surprise Papa. Semoga abis ini Papa makin semangat kontennya dan pokoknya thank you, DOS. Thank you juga buat istri gue Nanda dan anak-anak gue Dea dan Miko yang udah surprisein papanya, dan bener-bener gue seneng banget ya. Dan akhirnya ya mereka beliin gue lighting loh. Kemarin gue minta nggak pernah dikasih. Oh tunggu permintaan selanjutnya kan. Biasanya ada belakangannya.
Thank you Mam, thank you Dea, thank you Miko. Mudah-mudahan ini menjadi support juga buat papanya untuk bikin konten dan berkarya lebih jauh lagi. Jadi jangan lupa teman-teman juga yang ingin membuat ruangannya ingin seperti ini, pasti lebih bagus juga bisa hubungi tim DOS. Thank you DOS, thank you teman-teman DOS, thank you Luffy semuanya udah sempetin datang ke rumah gue untuk makeover lokasi gue ini, dan kalian tunggu konten-konten gue selanjutnya. Oke, gue Rizky. Terima kasih buat Mbak Nanda, Mas Fajar sudah mempercayakan ke tim DOS untuk membantu setup studio di rumahnya. Dan buat Mas Fajar, mudah-mudahan Mas Fajar makin rajin konten, berkarya lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kontennya semakin viral, semakin ngetop, semakin banyak yang suka, dan kita tunggu nih. Jangan lupa ya undang kita untuk collab secara bareng. Oke Mas Fajar, ditunggu.